kerjaan di sini pun banyak, cuma tidak peka, asik dengan sekolah. Makanya kenapa sidul anak sekolahan, bukan sidul anak sekolah. Karena menurut saya yang namanya sekolah bukan hanya di sekolah. Dalam kehidupan kita belajar setiap hari. Bagaimana kita bisa memanfaatkan pendidikan kita setiap hari. Nah, yang ini saya katakan, setiap stasiun di Indonesia membutuhkan program-program yang banyak. Tadi saya kedatangan kawan-kawan, maaf kalau saya boleh nyebut dari NU. Mas, saya tertarik dengan dunia televisi, cuma saya nggak tahu bagaimana caranya. Kamu sudah pegang kamera, kamu masih katakan kamu tidak tahu. Jadi saya bagaimana, Mas? Loh, ini kamu bawa senjata, kamu tidak tahu senjata kamu itu apa. Dia tidak tahu bagaimana harus membuat. Sangat logis buat saya. Tapi saya bilang, sekarang Anda merekam saya, Anda sudah membuat, Anda tidak tahu apa yang Anda buat. Sekarang cuma Anda peka melihat ini. Misalnya saya sangat menarik di Mesir ini, di Kairo ini, Bang, masih ada keledai jalan di tengah kota. Itu sebuah kehidupan yang luar biasa. Itu luar biasa. Ada dua kehidupan di sana. Bagaimana saya melihat yang duduk dalam mobil, melihat keledai apapun yang pembawa anak kecil itu, ya, yang pasti dia akan melihat mobil-mobil yang selewaran dan dia bermimpi, kapan saya bisa naik mobil seperti itu. Ini kalau di-create luar biasa. Saya bilang mungkin kalau Anda sudah tahu bagaimana distribusi televisi, Anda kamu kuliah lagi. Banyak festival-festival, saya bilang dengan dia. Dalam satu tahun ini di dunia tidak terhitung yang namanya indie festival. Di Jepang saja ada 8 yang namanya festival film The Young Makers Film. Hadiah utamanya the first prize, hadiah utamanya 50.000 US dollar. Ya kalau mau jadi orang film harus punya modal. Modal gak usah susah-susah, kamera yang Anda pegang sekarang ini senjata. Pinjam. Saya editing sudah dalam laptop, kemana-mana saya dalam laptop. Saya syuting sidul, semua data saya ada dalam laptop. Saya edit di situ. Mungkin PC Anda di rumah, Anda bisa gunakan, cuma Anda nggak ngerti karena Anda tidak menguasai bahasa Inggris. Karena itu saya berhenti, Bapak. Oh gitu, Mas? Iya. Kendala kita bisa komputer karena kita hafal. Ngir kan? Komputer, news, delete, save as, dan saya tahu. Begitu keluar apa nih? Oke, main oke. Hang semuanya. Kalau kita bisa menguasai bahasa itu, kita bisa mengeksplor. Karena itu saya bilang dengan mahasiswa saya, Pak, kalau memang tujuannya cuma broadcast, buat apa saya belajar bahasa Inggris? Referensinya simpel. Itu saya katakan, Anda bisa komputer? Bisa. Sampai jauh semangat Anda bisa komputer. Ini aja, Pak. Yang lain kamu nggak bisa, ya nggak ngerti bahasanya, Pak. Nah, itulah basic komputer, apalagi broadcast. Bahasa broadcast, literatunya adalah semua bahasa Inggris. Nah, jadi barangkali agak berkembang. Ya, saya kira itu saja. Saya lebih banyak menunggu pada pertanyaan. Terima kasih. Terkait dengan Bang Tia yang tidak bertanggung jawab, saya minta Pak Yus kasih 3 menit lagi untuk berbicara menanggapi Bang Dul. Silakan. Tadi saya tergelitik Bang Dul bilang bahwa di sini banyak gus-gus. Kalau ada terjadi suatu gangguan akustik, maka gus itu dekat sekali dengan bush. Hati-hati. Saya ingin mencoba memberikan catatan bahwa memang yang repotnya itu yang menguasai televisi dalam pengertian produser yang punya uang. Tadi beliau dengan sangat diplomatis mengatakan tidak beragama lain itu memang umumnya adalah orang-orang India, Mandarin,
Tapi yang jelas bahwa kelompok yang dari puncak-puncak ini itu banyak sekali yang lebih gawat, mencoba mengalisuarakan, mencoba mendamping, mencoba mengambil nilai-nilai India di dalam perfilman kita. Jadi film-film India itu sebenarnya diterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang terjadi adalah background budaya sangat berbeda. Di sana itu berkasta-kasta. Jadi jangan heran terjadi suatu pertentangan kelas yang luar biasa. Karena memang ada kelas Sudra, kelas Brahmana, kelas Ksatria, dan sebagainya. Dan kita tidak mengenal kelas itu di dalam kita punya tatanan strata masyarakat. Tapi itu yang terjadi. Karena apa? Karena India, karakter filmnya itu memang menjual mimpi. Jadi sangat sulit orang melakukan perkawinan antara kelas dengan kelas yang lain. Dan itu diterjemahkan secara vulgar dalam bahasa Indonesia. Sementara kita punya aja itu. Kita pikir itulah nilai dari nilai budaya kita. Nah, ini sangat berbahaya. Kemudian kalau kita lihat, saya tidak ingin membantu citra polisi kita. Polisi kita pun juga dihancurkan oleh film India. Mengapa demikian? Karena dalam film India itu memang polisi itu brengsek. Kemudian dijadikan dalam sinetron, diterjemahkan lagi ya tambah brengsek. Ya kan? Nah, jadi ini juga kontribusi dari film India untuk bikin citra polisi tambah bobrok aja gitu. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya diperlukan adalah goodwill pemerintah juga, bagaimana mempromosikan, membantu, memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya agar berdiri sebanyak-banyaknya rumah produksi. Rumah produksi ini yang satu dua yang dikatakan tadi oleh Bang Dul misalnya, itu masih sangat sedikit, tidak mampu mensuplai kebutuhan televisi, sehingga televisi itu selalu bisa mempunyai excuse atau film selalu punya excuse mengatakan ya habis produksi dalam negeri tidak ada, kami impor semua. Padahal iklimnya juga tidak diciptakan untuk bisa berproduksi. Maka yang terjadi sekarang, kalau Anda menyaksikan TV kita, itu lebih banyak film-film Mandarin, produksi-produksi dari Shaw Brothers, yang sebenarnya itu sudah kacang goreng, sudah tidak disewakan, sudah dibuang. Itu semuanya cuci gudang, datang mereka beli hanya dengan komisi, dapat komisi besar, kemudian ditayangkan di televisi kita. Di negeri dia pun dia sudah nggak nonton lagi. Jadi ini memang parah, jadi ini sangat kompleks soalnya. Tapi kembali tadi saya katakan bahwa saya ingin mencoba memberikan satu mapping dari pembicaraan kita, bahwa sebenarnya istilah karakter building ini dan tadinya bersama-sama dengan nation and character building. Itu satu gagasan dari Bung Karno, bahwa kita sudah membangun bangsa, tahapan berikutnya kita membangun watak bangsa. Dan pembangunan bangsa kita anggap sudah selesai. Dalam tahapan itu meskipun ada semacam tarik menarik, semacam gonjang ganjing, semacam riak-riak dengan isu integrasi nasional, tapi itu insya Allah dapat kita bisa atasi. Tapi memang tentang watak bangsa ini masih belum selesai. Jadi saya anggap tetap diskusi tentang bagaimana membina atau menciptakan watak bangsa nation building ini tetap masih nation karakter building tetap masih relevan untuk kita bicarakan pada malam hari ini. Jadi ini catatan dari saya, karena sebentar lagi akan lebih asik kalau kita akan mendengar langsung dari audiens bagaimana Anda punya komen, bagaimana Anda punya komentar, dan mudah-mudahan Pak selamat sore atas pendidikan kita. Besok jangan cepat-cepat langsung menerima lamaran pengunduran diri, mereka segera pulang ke Indonesia karena semua menjadi bintang film. Jadi saya mengusulkan kalau pun ingin pulang, selesai kelas sedikit waktu Anda itu untuk menyelesaikan sekolah, kemudian baru bergabung. Tapi kalau Anda ingin juga bergabung besok, itu juga hak Anda untuk sama-sama dengan Bang Dul pulang ke tanah air membangun film kita. Terima kasih. Tadi merespon apa yang ditulis di dalam papernya. Jadi saya tidak mengeneralisir ini untuk Romli supaya disimak baik-baik. Mungkin Anda tidak baca ini. Jadi ketika beliau mengatakan saya tidak cenderung mengatakan itu karakter pilih, saya menggaris bawah. Jadi saya tidak mengeneralisir, saya tahu film-film ada apa dengan cinta. Ya kan? Kemudian pasir berisi dan sebagainya, nasi. Saya nonton itu. Saya suka dengan artisnya.